Shalom, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Hari ini tanggal 22 Maret 2020 kita bertemu dalam ibadah online. Dan saya percaya kita semua tetap diberkati Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Be Positive Life. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini ketika dia sedang ada dalam penjara. Bukan orang dari luar membuat surat kemudian memberi penghiburan kepada orang dalam penjara, tetapi orang yang di dalam penjara yang memberikan kekuatan bagi orang yang ada di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menulis pesan ini dari penjara, tempat di mana ada banyak ketakutan di sana, tempat di mana ada keterbatasan di sana, dan tempat di mana ada kekhawatiran di sana. Tapi hari ini kita belajar 3 hal dari surat Rasul Paulus untuk kota Filipi ini. Yaitu yang pertama adalah jangan khawatir. Mari kita ucapkan sama-sama, jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kok bisa orang yang sedang menghadapi kesulitan kemudian menulis kalimat sebaik ini? Bagaimana mungkin orang yang sedang dalam keadaan tertekan, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, dia mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupannya, tapi dia bisa menulis kalimat jangan khawatir. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Kristus mengendalikan roh dan pikiran Paulus. Dan saya percaya juga Tuhan yang sama, Kristus yang sama, yang akan menguasai roh dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pikiran adalah aset yang sangat penting dalam hidup kita. Dengan pikiran, kita bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Tapi juga dengan pikiran kita bisa menghasilkan hal-hal yang negatif, hal yang sebaliknya. Nah, semua bermuara maksud saya dari pikiran kita. Semuanya itu berasal dari pikiran kita. Nah, sikap, tingkah laku kita, perbuatan kita baik atau buruk, ya, atau juga menghasilkan sesuatu hal yang benar atau yang salah, itu semuanya berasal dari pikiran kita. Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke Kanaan. Mereka berangkat melalui padang gurun Paran sejauh 850 km. Waktunya kira-kira 40 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 12 orang pengintai itu, mereka melihat dengan mata mereka sendiri, semuanya sama, saudara sekalian. 12-12 yang mengalami hal yang sama. Tetapi ketika mereka mulai melaporkan, yang 10 pengintai, itu melaporkannya begini katanya. Oh, orang-orang di Kanaan mereka lebih kuat. Orang-orang di Kanaan mereka ada orang-orang enak. Orang-orang yang tinggi besar. Orang-orang yang katanya orang makan orang. Wah, serem sekali ya saudara sekalian ya. Nah, itu seperti, kita katanya seperti belalang. Wah, nggak ada, belalang itu kan kecil, orang itu kan besar. Jadi membesar-besarkan persoalannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingat ketika pada satu hari saya lari pagi, saya jogging, saya punya sepatu yang baru, ya. Tapi kaos kaki yang lama, saudara sekalian. Nah, saya mulai berlari dengan sepatu baru itu, kemudian di jalan kok tiba-tiba jempol kaki saya yang sebelah kanan sakit sekali. Jadi waktu itu saya usahakan berlari nggak kuat, akhirnya jalan masih sakit. Akhirnya saya berhenti di pinggir jalan, saya duduk di trotoar. Kemudian saya lihat sepatunya, mungkin karena sepatunya ini baru, sepatu ini mungkin masih ada hal-hal yang nggak enak di kaki dan sebagainya. Ketika saya periksa tidak ada apa-apa. Saya pakai jalan masih sakit. Oh, mungkin kaos kakinya udah nggak enak, ada mungkin benang-benang yang keluar dan sebagainya. Saya buka kaos kakinya, saya perbaiki lagi, saya jalan lagi. Ternyata masih sakit. Kemudian saya periksa lagi sepatu, saya periksa lagi kaos kaki. Ternyata persoalannya bukan di sepatu, bukan di kaos kaki. Persoalannya ada di jempol kaki saya, saudara sekalian. Jempol kaki saya ujungnya
muncul seperti bisul, seperti jerawat begitu ya. Dan itu tidak saya sadari, mungkin munculnya malam hari sehingga pagi saya tidak memperhatikannya dan kemudian saya bawa lari. Dan itu menjadi sakit. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari apa yang terlihat di depan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengintai yang dua lagi, saudara, mereka berpikir hal yang lain. Ya, mereka berpikir bahwa kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Mereka berpikir bahwa mereka pasti bisa memenangkan, walaupun orang di sana besar tinggi, pasti bisa dikalahkannya. Jadi dua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka berpikir dengan hal yang positif. Dikatakan begini, kalau Tuhan berkenan, maka kami akan masuk ke tanah Kanaan. Kalau Tuhan berkenan, maka kita akan memenangkan peperangan ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ubah cara pandang kita. Kita ubah paradigma kita. Supaya kita boleh mengerti, memahami bahwa berpikir positif dan berpikir negatif itu bertolak belakang, saudara sekalian. Dan hari ini kita mau belajar bahwa seperti dua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka terus berpikir positif dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24 berbunyi demikian, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ada sesuatu yang berbeda dari diri Yosua dan Kaleb. Dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, dikatakan he had another spirit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya apa? Dia memiliki roh yang berbeda. Bukankah dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan demikian, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti akan mengalami kemenangan yang luar biasa ketika kita berpikir positif. Kita pasti akan mengalami hal yang baik ketika kita berpikir positif. Seringkali hal yang negatif membuat hidup kita menjadi kalah. Seringkali hal yang negatif membuat kita khawatir. Dan kekhawatiran itu membuat kita kalah dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, pada satu waktu saya pernah mengadakan acara self-confident training. Ya. Jadi waktu itu kita seringkali mengadakan acara ini. Dan di acara itu supaya orang berani berbicara di depan. Biasanya kalau orang berani berbicara di depan, dia menceritakan adalah hal-hal yang menarik dalam kehidupannya. Hal yang menarik biasanya tentang masa kecil. Ya. Nah, ada banyak orang bercerita tentang masa kecil, begitu seru ketika mereka dikejar oleh anjing atau digigit oleh anjing. Dan biasanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka bercerita bahwa mereka digigit anjing atau mereka dikejar-kejar oleh anjing pada masa kecil, ya. Nah, pada saat itu mereka biasanya berkata begini, mulai hari itu saya takut sama anjing. Mulai hari itu saya nggak berani lagi dekat-dekat sama anjing. Mulai hari itu saya tidak mau lagi punya anjing. Bahkan ada orang bilang begini, mulai hari itu saya musuhan sama anjing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada satu waktu, pada saat pelatihan lagi, saudara sekalian, ada satu anak SMA, ya, dia maju ke depan, dan dia bercerita, mau cerita tentang hal yang sama. Dia bilang, saya dulu waktu kecil digigit anjing. Saya pikir endingnya pasti akan sama lagi. Karena sudah biasa mendengarkan cerita seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia kemudian cerita. Dia bilang begini, saya waktu kecil senang sama anjing. Di rumah saya banyak anjing. Dan pada satu waktu ada satu anjing gigit tangan saya katanya. Sampai tembus katanya. Tangannya dia kasih lihat tangannya ada cacatnya di situ. Sampai tembus di situ. Dan saudara sekalian, tapi dia bilang begini, tapi sampai hari ini saya tetap sayang sama anjing. Saya tetap senang sama anjing. Saya tetap menyukai mereka semuanya. Wah, saya pikir begini loh. Kejadiannya sama, tetapi saudara sekalian perhatikan, endingnya beda. Cara berpikirnya beda. Yang satu berpikir negatif, yang satu berpikir positif. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mana yang saudara pilih? Sikap negatif, Bapak Ibu saudara sekalian, menghasilkan pikiran yang negatif. Sikap negatif menciptakan awan kebingungan di saat mengambil sebuah keputusan. Sikap negatif itu membesarkan persoalan. Dia membatasi Allah dan potensi diri kita. Dan sikap negatif itu mempengaruhi kesehatan kita. Dan tindakan negatif itu menghasilkan dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, sikap positif itu menghasilkan pikiran yang positif. Sikap yang positif menciptakan awan ketenangan di saat mengambil sebuah keputusan. Dan sikap positif itu fokus kepada solusi lebih daripada persoalan.
Dia tidak membatasi Allah dan potensi diri kita. Dan sikap positif menciptakan alam iman di sekitar kita. Dan juga tindakan positif tentunya menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita semua ditakutkan oleh sebuah virus bernama virus corona, COVID-19, saudara sekalian. Apakah kita sikapi hal ini dengan sikap yang positif atau sikap yang negatif? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berpikir positif sesuai dengan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 5b berbunyi demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan khawatir lagi apabila mengizinkan Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita. Kita membaca merenungkan firman Tuhan supaya hidup kita menjadi positif. Kita belajar untuk bersama-sama menghadapi tantangan demi tantangan supaya kita tidak khawatir dalam kehidupan ini. Maka pikiran Kristus itu akan berdampak positif dan memampukan kita untuk menghadapi setiap kehidupan yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan terlalu khawatir dalam kehidupan ini. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan memberi kepada kita damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan bahwa kita harus berdoa, ya, berdoa. Daripada pusing mikirin corona, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik kita putuskan untuk mencari Tuhan dengan doa. Daripada pusing kita mikirin US dollar naik, padahal belum tentu kita punya US dollar. Kita lebih baik kita berdoa kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Kita ingat cerita bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata begini, asal ku jamah saja jubah Tuhan, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendekat kepada Tuhan di dalam doa, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan melindungi kita dari segala virus apapun juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita akan terus mengalami perkara-perkara yang baik bersama dengan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, doa harus menjadi tanggapan yang pertama. Doa itu bukan usaha yang terakhir. Doa itu harus menjadi satu kehidupan di dalam hidup kita. Setiap hari kita pakai waktu kita untuk berdoa di dalam segala keadaan dalam kehidupan ini. Terlebih lagi dalam situasi yang tidak baik seperti saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita harus mulai berdoa. Mari kita berdoa pribadi. Kita berdoa dengan keluarga. Ajak mereka untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Anda punya waktu berkumpul dengan keluarga saat ini. Mari berdoa bersama-sama. Ya walaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin cuma sendirian. Saudara juga punya waktu luang untuk sendiri berdoa bersama dengan Tuhan. Pakai juga waktu makan bersama, ngobrol bersama, bercengkrama bersama, berdoa bersama, ya, baca firman Tuhan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan kita isi dengan hal yang negatif kehidupan ini. Tapi ketika kita berdoa, maka ada hal-hal yang positif menjadi sesuatu hal yang baik dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, firman Tuhan mengatakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi itu dikatakan demikian, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kita jangan khawatir. Yang kedua, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengucap syukur senantiasa. Seperti tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus ada dalam penjara. Dia terkekang. Dia tidak tahu kapan keluar, tapi dia tetap mengucap syukur. Atau lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan ini sebetulnya bukan mengucap syukur, tapi korban syukur. Mari kita lihat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15, berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau kita mendapat undian, berhadiah jutaan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, pasti kita bersyukur kan, kita senang. Atau kita mungkin baru di wisuda, wah kita bersuka cita dengan keluarga, kita senang, semuanya senang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita sedang kesulitan, kita ada dalam tekanan,
kita ada dalam satu kejadian yang tidak menyenangkan, apakah kita tetap bisa bersyukur atau tidak? Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, itu namanya korban syukur. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap korban itu selalu menyakitkan. Mengorbankan sesuatu selalu tidak enak bagi kita. Tetapi korban syukur adalah salah satu ekspresi penyembahan yang sangat luar biasa. Saya sudah mendengar banyak kesaksian dari banyak orang bahwa ketika mereka mengalami perkara-perkara yang tidak enak, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dan mereka tetap memberikan korban syukur itu. Allah turut campur tangan dan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah korban syukur kepada Tuhan. Jadi hari ini, walaupun saudara tidak dapat pergi ke gereja, hari ini saudara tidak bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan semua jemaat, kita nggak bisa bertemu, bercengkrama dengan saudara seiman kita. Bahkan bertubi-tubi kita dibombardir oleh berita-berita negatif tentang virus corona. Mari kita tetap kuatkan iman kita. Kita, yang pertama tadi saya akan sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan. Yang pertama adalah kita tidak khawatir secara berlebihan dengan berpikir positif. Yang kedua, saudara sekalian, kita tetap berdoa karena kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa apapun di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, tetap bersyukur di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya ada kuasa yang besar di dalam kehidupan kami. Walaupun kami pada saat ini mengalami persoalan dan masalah, sehingga kami juga semua, setiap keluarga demi keluarga, harus mengadakan ibadah di rumah-rumah. Tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami saat ini. Dan izinkan kami Tuhan pada saat ini Tuhan, kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami tidak khawatir dengan apapun juga. Kami percaya bahwa kami terus berpikir positif. Kami percaya bahwa Allah akan menjamah kami. Tuhan yang akan menolong kami di dalam segala hal. Kami akan terus berdoa kepada Tuhan. Kami akan terus berseru kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Allah berkuasa atas hidup kami. Allah yang mampu menolong kami di dalam segala hal. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah korban syukur kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur biarlah kiranya jemaat di GBI Sumbersari, kami semua boleh terus diberikan kekuatan oleh Tuhan menghadapi hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan yang selalu memberkati kami, menjamah kami, dan melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Demikian ibadah online kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan pada minggu-minggu yang mendatang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.